Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, balik lagi sama aku Nida Mujahida. Di video kali ini aku akan membahas beberapa materi. Yang pertama, deskripsi benda. Yang kedua, identifikasi diri. Yang ketiga, kalimat sapaan. Yang keempat, dialog, prolog, dan epilog. Yang kelima, jenis membaca dan membaca petunjuk. Yang keenam, tata cara membaca dan membaca petunjuk. Yang ketujuh, menulis tegak sambung. Yang kedelapan, ada ringkasan. Yang kesembilan, parafrasa. Yang kesepuluh, surat resmi dan pribadi. Yang kesebelas, formulir dan kwitansi. Dan yang kedua belas, ada pidato. Materi yang pertama yaitu deskripsi benda. Adapun pengertian kata benda yaitu kata yang sifatnya merujuk ke suatu benda. Karakteristiknya yang pertama, dalam kalimat verbal, kata benda cenderung sebagai subjek, objek, dan pelengkap. Yang kedua, kata benda, kata pengingkaran ialah kata bukan. Dan yang ketiga, dapat diikuti sifat dengan menggunakan kata yang. Selanjutnya, ada kata benda konkret dan abstrak. Kata benda konkret yaitu kata yang menyatakan nama benda yang dapat ditangkap dengan panca indera, misal nama orang, jenis, atau zat. Contohnya yaitu ibu membelikan baju untuk dipakai ke pesta. Nah, kata abstrak yaitu kata yang menyatakan nama benda yang tidak dapat ditangkap panca indera, misalnya ilmu, keyakinan, atau kekayaan. Contohnya, Andi memberikan cinta yang tulus kepada tanah airnya. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu identifikasi diri. Identifikasi diri yaitu penempatan atau penentu identitas seseorang. Adapun pengertian dari identitas diri yaitu ciri-ciri berbeda yang dimiliki oleh seseorang serta memiliki peran penting dalam konteks kehidupan masyarakat. Selanjutnya ada gelar kekerabatan, yaitu sapaan yang berhubungan dengan pertalian darah dan pertalian perkawinan. Pertalian darah disebut pertalian langsung, sedangkan pertalian perkawinan disebut pertalian tak langsung. Selanjutnya ada karakter, yaitu bawaan hati, jiwa, kepribadian, budi pekerti, perilaku, personalitas, sifat, tabiat, temperamen, dan watak. Adapun pengertian karakteristik diri sendiri yaitu karakter yang bercirikan individu tertentu dengan orang lain yang berada di lingkungan sekitarnya. Selanjutnya ada karakteristik keluarga yaitu tempat yang paling inti atau dasar untuk semua individu dalam memperoleh perhatian, perlindungan, pembelajaran, dan juga pembinaan. Selanjutnya, status sosial, yaitu tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial sehubungan dengan kelompok-kelompok lain di dalam kelompok yang lebih besar lagi. Nah, dalam mengukur status sosial seseorang dapat dilihat dari jabatan, pendidikan, luasnya ilmu pengetahuan, kekayaan, politis, keturunan, dan agama. Nah, materi yang ketiga yaitu kalimat sapaan. Kalimat sapaan yaitu merupakan morfem, kata atau frase yang dipergunakan untuk saling merujuk dalam situasi pembicaraan dan yang berbeda-beda menurut sifat hubungan antar pembicara. Adapun ciri-cirinya, yang pertama berbentuk satuan bilingual atau morfem, yang kedua digunakan jika dua orang hendak melakukan percakapan, yang ketiga digunakan jika hendak menarik lawan pembicara, disesuaikan dengan usia, gender, serta pangkat. Yang keempat, penggunanya memerhatikan kondisi dan situasi. Yang kelima, memiliki 3 bentuk, yaitu singkat, lengkap, dan mix. Adapun contohnya pada kekerabatan yaitu Pak Agus, bagaimana kabarnya? Serta kalau kepada teman itu, apa kabar ini? Selanjutnya, sapaan kepada teman sebaya. Bersifat informal, memanggil nama, sapaan yang bebas, yang penting tidak menyakiti. Kalau kalimat sapaan kepada yang lebih tua itu lebih umum daripada biasanya menggunakan saya dibandingkan aku. Selanjutnya, menggunakan kata sapaan Pak, Bu, Mas, Kak, Mbak, Abang, dan lain-lain. Selanjutnya, materi yang keempat yaitu dialog, prolog, dan epilog.
Dialog adalah sebuah proses komunikasi yang berbentuk percakapan atau diskusi yang dilakukan dua orang atau lebih untuk saling bertukar pikiran, ide-ide, dan opini untuk mengatasi konflik atau pencapaian persetujuan. Pengertian prolog yaitu pembukaan dalam pertunjukan sandiwara atau bagian naskah yang ditulis oleh pengarang di awal cerita, berfungsi untuk menerangkan atau memberi gambaran mengenai situasi cerita atau drama. Selanjutnya, pengertian dari epilog yaitu bagian penutup pada sebuah cerita. Pada umumnya berisi mengenai amanat atau kesimpulan yang bisa diambil pelajarannya baik pada cerita ataupun drama. Berfungsi untuk menyampaikan intisari cerita atau menafsirkan maksud dari karya sastra tersebut kepada pembaca dan penonton. Selanjutnya, berdialog dengan teman sejawat. Berdialog dengan teman sejawat yaitu melakukan interaksi dengan orang-orang yang mempunyai kesamaan dalam usianya maupun status. Nah, dalam kehidupan sosial tersebut, manusia berusaha berdialog atau berkomunikasi untuk mengetahui maksud dan tujuan masing-masing. Dialog dapat terjadi di mana saja, di lingkungan keluarga, masyarakat, dan sekolah. Materi yang kelima yaitu jenis-jenis membaca dan membaca petunjuk. Pengertian membaca yaitu kegiatan melihat tulisan bacaan dan proses memahami isi teks dengan bersuara ataupun dalam hati. Adapun syarat menjadi pembaca yang baik, yang pertama, mengetahui alasan dia membaca. Yang kedua, memahami isi bacaan. Yang ketiga, menguasai kecepatan membaca. Yang keempat, mengenal media cetak. Selanjutnya, jenis-jenis membaca ditinjau dari terdengar atau tidaknya. Yang pertama, ada membaca nyaring, dan yang kedua, ada membaca senyap. Jika ditinjau dari cakupan bacaannya, ada membaca ekstensif dan membaca intensif. Nah, adapun definisi membaca petunjuk yaitu tulisan yang memberikan bagian arahan atau bimbingan mengenai cara melakukan sesuatu. Petunjuk dibagi 3 yaitu petunjuk melakukan sesuatu, petunjuk menggunakan sesuatu, petunjuk membuat sesuatu. Nah, materi yang keenam yaitu tata cara membaca dan membaca petunjuk. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh pembaca, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ekspresi atau mimik. Yang sesuai dengan topik yang dibaca, perlu menjadi pertimbangan bagi seorang pembaca. Yang kedua, kinesik atau gerakan anggota tubuh. Kinesik harus sesuai dengan isi yang dibaca. Yang ketiga, seseorang pembaca haruslah memiliki artikulasi yang baik. Kemampuan membaca dalam melafalkan sebuah kata, kejelasan, vokal jelas menjadi poin penting dalam membaca. Yang keempat, pembaca yang baik perlu membaca dengan intonasi yang sesuai. Dan yang kelima adalah percaya diri. Nah, materi yang ketujuh yaitu menulis tegak sambung. Adapun tahapan dalam menulis tegak bersambung yaitu yang pertama, mengenal bentuk-bentuk baris. Kemudian, menulis yang dimulai dari tepi bawah baris ketiga. Yang kedua, mengenal berbagai huruf sambung. Huruf sambung memiliki 4 jenis. Yang pertama, huruf berjambul. Yang kedua, huruf berekor. Yang ketiga, huruf yang tidak berjambul dan tidak berekor. Yang keempat, huruf yang berjambul dan berekor. Yang ketiga, menulis huruf besar. Dalam menulis huruf besar juga dimulai dari tepi bawah baris ketiga. Yang keempat, jika telah mahir dalam menulis secara per huruf, dapat dilanjutkan dengan menulis kata dan dilanjutkan dengan kalimat sederhana. Selanjutnya, materi yang ke-8 yaitu mengenai ringkasan. Ringkasan yaitu hasil kegiatan merangkum. Adapun fungsinya yang pertama, memudahkan pembaca gagasan utama. Yang kedua, memudahkan mengingat gagasan utama. Yang ketiga, memudahkan memahami gagasan utama. Yang keempat, melatih kreativitas. Adapun langkah-langkahnya yaitu yang pertama membaca naskah, mencatat gagasan utama, menulis dengan kalimat sendiri, dan pastikan sesuai dengan alurnya. Nah, materi yang ke-9 yaitu tentang parafrasa. Parafrasa merupakan pengungkapan ide atau gagasan orang lain dengan menggunakan kata-kata sendiri, tanpa merubah maksud atau makna ide atau gagasan dengan tetap menyebutkan sumbernya.
Adapun langkah-langkah membuat parafrasa yaitu yang pertama, membaca dan memahami secara keseluruhan suatu karya sastra. Yang kedua, memahami perubahan yang akan dilakukan, baik bentuknya berupa puisi, prosa, ataupun drama maupun redaksinya, ataupun penggunaan bahasanya. Yang ketiga, mengungkapkan kembali dengan redaksi bahasa atau bentuk yang berbeda. Contohnya yaitu, teh ini tidak panas namun hangat. Nah, jika diparafrasakan maka menjadi teh ini tidak panas, hanya dingin. Nah, materi yang ke-10 yaitu surat resmi dan pribadi. Surat resmi adalah surat yang dibuat oleh suatu organisasi atau instansi, baik organisasi atau instansi swasta maupun pemerintah. Surat pribadi yaitu surat yang isinya menyangkut masalah pribadi yang dikirim oleh seseorang kepada anggota keluarga, teman sejawat, atau orang yang telah dikenal baik secara pribadi. Nah, surat resmi meliputi yang pertama surat pemberitahuan, yang kedua surat perintah, yang ketiga surat permohonan, yang keempat surat peringatan, yang kelima surat kuasa, yang keenam surat keputusan, yang ketujuh surat edaran, yang kedelapan surat undangan, yang kesembilan surat pengantar, yang kesepuluh surat pengumuman, dan yang kesebelas surat tugas. Adapun ciri-ciri surat resmi yaitu yang pertama menggunakan kop surat, yang kedua menggunakan nomor surat, lampiran, dan perihal. Yang ketiga menggunakan salam pembuka dan penutup yang baku. Yang keempat menggunakan bahasa baku atau ragam resmi. Yang kelima menggunakan cap atau stempel instansi atau kantor pembuat surat. Penulis surat mengikuti format surat tertentu atau tidak bebas. Nah, ciri-ciri surat pribadi yaitu yang pertama, tidak menggunakan kop surat, tidak ada nomor surat, salam pembuka dan penutup bervariasi, menggunakan bahasa yang sesuai keinginan dari si penulis, dan yang kelima, format tulisan suratnya pun bebas. Materi yang ke-11 yaitu mengenai formulir dan kwitansi. Formulir didefinisikan sebagai lembaran kartu atau kertas dengan ukuran tertentu yang di dalamnya terdapat data yang bersifat tetap dan juga bagian lain yang diisi dengan bagian yang tidak tetap. Nah, apa saja sih fungsi-fungsi formulir? Yang pertama, untuk keseragaman atau pembakuan kerja. Yang kedua, untuk mempermudah dalam penggolongan. Yang ketiga, untuk mempermudah pemberkasan. Yang keempat, untuk mempermudah penertiban prosedur dan tata kerja. Nah, kalau kwitansi itu suatu alat bukti penerimaan sejumlah uang yang ditandatangani oleh penerima, lalu diserahkan kepada yang membayar dan dapat digunakan sebagai bukti transaksi. Adapun fungsi dari kwitansi yaitu yang pertama, sebagai tanda bukti bagi pembeli bahwa ia telah menyerahkan uang kepada penjual. Yang kedua, sebagai tanda bukti bagi penjual bahwa ia telah menerima uang dari si pembeli. Sehingga jika nantinya ada yang mengakui telah membeli barang tetapi tidak menunjukkan kwitansi, berarti pembelian tersebut tidak pernah terjadi. Yang ketiga, sebagai alat bukti surat yang bisa dihadirkan di persidangan jika nantinya ada gugatan atau ada permasalahan. Materi yang ke-12 yaitu materi mengenai pidato. Pidato merupakan penyampaian dan penanaman pikiran, informasi, atau gagasan dari pembicara kepada halayak. Adapun langkah-langkah menulis pidato yang pertama, menentukan tema pidato. Yang kedua, mengumpulkan bahan-bahan pidato. Yang ketiga, membuat kerangka pidato. Yang keempat, mengembangkan kerangka pidato. Adapun kerangka pidato itu terdiri dari ada salam pembuka, pendahuluan, isi pokok, simpulan, harapan-harapan, serta penutup. Nah, itu dia video yang dapat aku sampaikan mengenai 12 materi mengenai bahasa dan sastra Indonesia. Semoga bermanfaat bagi kita semua yang menonton video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.